pendengar, sudah siap kan menerima materi hari ini? Oke, kalau begitu kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian analisis kurikulum. Kurikulum dapat diartikan sebagai suatu dokumen atau rencana tertulis mengenai kualitas pendidikan yang harus dimiliki oleh peserta didik melalui suatu pengalaman belajar. Pengertian ini mengandung arti bahwa kurikulum harus tertuang dalam satu atau beberapa dokumen atau rencana tertulis. Dokumen atau rencana tertulis itu berisikan pernyataan mengenai kualitas yang harus dimiliki seorang peserta didik yang mengikuti kurikulum tersebut. Menganalisis kurikulum artinya kita mempelajari apa yang dimaksud dengan kurikulum, apa saja isi dari kurikulum, untuk apa kurikulum tersebut disusun, apa saja yang merupakan perangkat kurikulum, bagaimana cara melaksanakan kurikulum tersebut, dan bagaimana mengevaluasi keberhasilannya. Tujuan dan fungsi analisa kurikulum. Tujuan analisa kurikulum yang pertama yaitu mengungkapkan apa saja data yang masih perlu dicari. Yang kedua, mengungkapkan apa saja hipotesis yang perlu diuji. Yang ketiga, menjawab pertanyaan yang belum terjawab. Yang keempat, mengungkapkan metode apa yang harus digunakan untuk mendapatkan informasi baru. Dan yang terakhir, mengungkapkan kesalahan apa yang harus segera diperbaiki dalam mengevaluasi kurikulum. Sedangkan fungsi analisa kurikulum yang pertama yaitu memperbaiki kelemahan yang ada pada kurikulum sebelumnya. Yang kedua, menciptakan metode baru. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas sumber daya manusia dalam dunia pendidikan. Dan yang terakhir, menjawab pertanyaan yang masih belum terjawab pada kurikulum sebelumnya. C. Ruang lingkup analisis kurikulum. Adapun yang menjadi ruang lingkup analisis kurikulum yang pertama yaitu konsep kurikulum. Konsep kurikulum berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan, juga bervariasi sesuai dengan aliran atau teori pendidikan yang dianutnya. Secara konseptual, kurikulum secara garis besar mempunyai 3 ranah yaitu kurikulum sebagai bidang studi, kurikulum sebagai substansi atau rencana pengajaran, dan kurikulum sebagai suatu sistem. A. Kurikulum sebagai suatu bidang studi. Kurikulum di sini berfungsi sebagai suatu disiplin yang dikaji di lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi. Tujuan kurikulum sebagai suatu bidang studi adalah untuk mengembangkan ilmu kurikulum dan sistem kurikulum. B. Kurikulum sebagai substansi atau rencana pengajaran. Kurikulum sebagai substansi di sini maksudnya adalah kurikulum berisi tujuan yang ingin dicapai, bahan yang akan dikaji, kegiatan pengajaran, alat-alat pengajaran, dan jadwal waktu pengajaran. C. Kurikulum sebagai suatu sistem. Kurikulum sebagai suatu sistem maksudnya adalah kurikulum merupakan bagian atau subsistem dari keseluruhan kerangka organisasi sekolah atau sistem sekolah. Hasil dari sistem kurikulum adalah tersusunnya suatu kurikulum. Kurikulum sebagai sistem mempunyai fungsi bagaimana cara memelihara kurikulum agar tetap berjalan dinamis. Yang kedua yaitu komponen kurikulum. Yang pertama ada tujuan pendidikan. Dalam praktik pendidikan, baik di lingkungan keluarga, di sekolah, maupun di masyarakat luas, banyak sekali tujuan-tujuan pendidikan yang diinginkan oleh pendidik agar dapat dicapai oleh peserta didiknya. Yang kedua ada isi atau materi pendidikan. Yang termasuk dalam isi atau materi pendidikan ialah segala sesuatu oleh pendidik langsung diberikan kepada peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga ada proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar merupakan suatu pola pemberdayaan tenaga pendidikan dan sumber daya pendidikan lainnya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kurikulum itu sendiri hal yang sangat menentukan keberhasilan kegiatan belajar mengajar secara maksimal. Yang keempat ada evaluasi.
Evaluasi merupakan suatu tindakan atau kegiatan yang dilaksanakan dengan maksud untuk suatu proses yang berlangsung dalam rangka menentukan nilai dari segala sesuatu dalam dunia pendidikan. Yang ketiga ada fungsi kurikulum. Yang pertama yaitu fungsi penyesuaian. Individu hidup dalam lingkungan. Setiap individu harus mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungannya secara menyeluruh. Karena lingkungan sendiri senantiasa berubah dan bersifat dinamis, maka masing-masing individu pun harus memiliki kemampuan menyesuaikan diri secara dinamis pula. Yang kedua yaitu fungsi integrasi. Kurikulum berfungsi mendidik pribadi-pribadi yang terintegrasi. Oleh karena individu sendiri merupakan bagian dari masyarakat, maka pribadi yang terintegrasi itu akan memberikan sumbangan dalam pembentukan atau pengintegrasian masyarakat. Yang ketiga ada fungsi diferensiasi. Kurikulum perlu memberikan pelayanan terhadap perbedaan di antara setiap orang dalam masyarakat. Pada dasarnya, diferensiasi akan mendorong orang berpikir kritis dan kreatif, sehingga akan mendorong kemajuan sosial dalam masyarakat. Yang keempat yaitu ada fungsi persiapan. Kurikulum berfungsi mempersiapkan siswa agar mampu melanjutkan studi lebih lanjut untuk suatu jangkauan yang lebih jauh. Misalnya, melanjutkan studi ke sekolah yang lebih tinggi atau persiapan belajar di dalam masyarakat. Yang kelima ada fungsi diagnostik, yaitu fungsi yang membimbing siswa untuk dapat berkembang secara optimal. Salah satu segi pelayanan pendidikan adalah membantu dan mengarahkan siswa untuk mampu memahami dan menerima dirinya, sehingga dapat mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya. Yang keempat ada pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembangan kurikulum, dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang kelima adalah landasan-landasan pengembangan kurikulum. Secara umum, pengembangan kurikulum dikelompokkan dalam 4 jenis landasan, yaitu yang pertama adalah landasan filosofis. Landasan filosofis mengandung arti bahwa pendidikan senantiasa berhubungan dengan manusia, baik secara subjek, sebagai objek maupun sebagai pengelola. Yang kedua yaitu landasan psikologis. Landasan ini didasarkan pada prinsip bahwa perkembangan seseorang dipengaruhi oleh lingkungan dan kematangan. Lingkungan yang dimaksud dapat berasal dari proses pendidikan. Yang ketiga adalah landasan sosiologis. Landasan ini didasari bahwa pendidikan adalah proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Pendidikan adalah proses sosialisasi melalui interaksi insani menuju manusia yang berbudaya. Yang keempat adalah landasan iptek, ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Sumber nilai yang ada dalam masyarakat untuk dikembangkan melalui proses pendidikan ada 3, yaitu logika, estetika, dan etika. Ilmu pengetahuan dan kebudayaan adalah nilai-nilai yang bersumber pada logika. Sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada hakikatnya adalah hasil kebudayaan manusia, maka kehidupan manusia semakin luas, semakin meningkat sehingga tuntutan hidup pun semakin tinggi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kurikulum yang ada di Indonesia mulai dari kurikulum 1947. Nah, pada tahun ini fokus rencana pembelajaran tidak menekankan pendidikan berpikir, melainkan hanya pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Yang kedua itu adalah kurikulum 1952. Nah, kurikulum ini merupakan penyempurnaan kurikulum sebelumnya. Jadi kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan di Indonesia. Dan kurikulum 1964, kurikulum ini bercirikan bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapatkan pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang sekolah dasar. Yang keempat, kurikulum 1968. Jadi kurikulum ini membentuk atau adanya tujuan
yaitu manusia Pancasila sejati, kuat, sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Yang kelima, kurikulum 1975. Kurikulum ini menekankan pendidikan lebih efektif dan efisien karena metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Dan selanjutnya kurikulum 1984. Nah, kurikulum ini mengusung pendekatan proses keahlian. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Dan selanjutnya kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Pada tahun 1994, pemerintah memperbaharui kurikulum sebagai upaya memadukan kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Selanjutnya juga kurikulum 2004. Nah, di mana tahun 2004 ini diluncurkan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK sebagai pengganti kurikulum 1994. Jadi suatu program pendidikan berbasis kompetensi ini harus mengandung 3 unsur pokok. Bisa kalian lihat. Selanjutnya kurikulum 2006. Pada kurikulum 2006 ini, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Guru dituntut mampu mengembangkan sendiri silabus penilaian khusus kondisi sekolah dan daerahnya. Jadi kurikulum 2006 ini fokus kepada situasi dan kondisi di dalam sekolah. Dan yang terakhir ini adalah kurikulum 2013 yang menekankan 3 aspek, yaitu penilaian, pengetahuan, keterampilan, atau aspek sikap dan perilaku. Nah, di dalam 2013 ini seperti yang kita ketahui bahwa guru ditekan untuk lebih mengajarkan bahan sedikit saja, tetapi lebih siswa yang lebih aktif. Nah, ada kelebihan dan kekurangan kurikulum 2013. Kelebihannya memiliki konsep yang jelas terhadap lulusan yang ingin dicapai. Sementara kekurangannya, kurikulum 2013 ini cocok untuk sekolah yang sudah maju dan gurunya sudah ada semangat belajar yang tinggi, masyarakat yang sudah terdidik, muridnya memiliki kemampuan fasilitas setara, serta infrastruktur telekomunikasi dan transportasi sudah merata sehingga tidak menghambat proses pembelajaran. Luaran analisa kurikulum. Luaran atau hasil yang kita peroleh dari analisis kurikulum ini yaitu mengetahui sejarah tentang kurikulum dari masa ke masa, baik secara konsep, komponen, ataupun metode yang digunakan, beserta tujuan dan fungsinya. Nah, perkembangan dalam bidang pendidikan selalu akan ditingkatkan agar sumber daya manusia di Indonesia mampu mengikuti perkembangan dunia. Pada umumnya, kurikulum paling tidak harus mengandung 6 komponen, yaitu mencakup tujuan, materi atau bahan, metode atau kegiatan belajar, sumber belajar yang terdiri dari alat, bahan, sumber, kemudian alat penilaian, serta alokasi waktu.